Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faifi Kinariosi Bepara dengan NIM G7012382 dari kelas B, Program Studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Ciprofloxacin adalah antibiotik golongan fluoroquinolon yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri dan bersifat bakterisidal, yaitu dia mampu membunuh bakteri secara langsung. Obat ini efektif terhadap bakteri gram negatif. Oleh karena itu, ciprofloxacin sering digunakan dalam pengobatan infeksi saluran kemih, ereksi saluran pernapasan, infeksi saluran cerna, infeksi kulit dan jaringan lunak, serta infeksi prostat. Spektrum kerjanya yang luas dan kemampuannya menembus berbagai jaringan tubuh menjadikan ciprofloxacin sebagai salah satu antibiotik yang banyak digunakan dalam praktik klinis. Untuk mekanisme kerja dari ciprofloxacin, dia berkaitan dengan kemampuannya menghambat enzim pada bakteri yaitu DNA girase, enzim topoisomerase 2 dan topoisomerase 4. Nah, kedua enzim ini dia berperan dalam proses replikasi dan perbaikan DNA bakteri. Dengan menghambat kedua enzim tersebut, ciprofloxacin menyebabkan gangguan sintesis DNA sehingga DNA bakteri tidak dapat diperbanyak dan diperbaiki. Akibatnya, pertumbuhan bakteri terhenti dan akhirnya bakteri mati, sehingga ciprofloxacin memiliki efek bakterisidal yang kuat. Pengaruh struktur kimia ciprofloxacin terhadap absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, dan aktivitas biologis. Ciprofloxacin memiliki inti quinolon dengan atom fluor, gugus piperazin, serta gugus asam karboksilat dan keton yang memberikan sifat amphoter. Sifat ini memungkinkan obat memiliki kelarutan dan tingkat ionisasi yang sesuai, sehingga dapat diserap dengan baik di saluran cerna. Atom fluor meningkatkan permeabilitas membran, sedangkan gugus piperazin meningkatkan kelarutan, sehingga mendukung proses absorpsi. Dalam distribusi, keseimbangan sifat hidrofilik dan limfofilik memungkinkan ciprofloxacin menyebar luas ke berbagai jaringan. Struktur yang stabil menyebabkan metabolisme di hati relatif kecil, sementara gugus polar mempermudah ekskresi melalui ginjal dalam bentuk aktif. Pada aktivitas biologis, gugus asam karboksilat dan keton berperan dalam pengikatan dengan enzim DNA girase dan topoisomerase 4, sedangkan fluor dan piperazin meningkatkan potensi serta spektrum antibakteri. Hal inilah yang membuat ciprofloxacin efektif sebagai antibiotik bakterisidal. Struktur kimia dasar ciprofloxacin. Ciprofloxacin merupakan antibiotik turunan fluoroquinolon. Dia memiliki sistem cincin aromatik yang terdiri dari cincin benzena yang terfusi dengan cincin piridon. Nah, pada struktur ini terdapat beberapa gugus penting yang berperan dalam aktivitasnya, yaitu atom fluor pada posisi C6 yang meningkatkan penetrasi dan potensi antibakteri, serta gugus piperazin pada posisi C7 yang memperluas spektrum aktivitas terutama terhadap bakteri gram negatif. Selain itu, terdapat gugus asam karboksilat dan gugus keton yang berperan penting dalam proses pengikatan dengan enzim target bakteri seperti DNA girase. Nah, secara keseluruhan, struktur kimia ciprofloxacin bersifat amphoter karena memiliki gugus asam dan basa, sehingga mempengaruhi sifat kelarutan, absorpsi, dan distribusi di dalam tubuh. Hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis. Gugus asam karboksilat dan keton merupakan bagian penting yang berfungsi dalam proses pengikatan dengan enzim DNA girase. Kedua gugus ini membentuk interaksi kompleks dengan ion logam di dalam enzim, sehingga menghambat aktivitas enzim tersebut. Tanpa gugus ini, kemampuan ciprofloxacin untuk berikatan dengan target akan menurun secara signifikan. Keberadaan atom fluor pada posisi C6 dapat meningkatkan potensi antibakteri dengan cara memperbaiki penetrasi obat ke dalam sel bakteri dan memperkuat interaksi dengan target enzim. Inilah alasan ciprofloxacin memiliki aktivitas yang lebih kuat dibandingkan quinolon generasi awal yang tidak memiliki atom fluor. Sementara itu, gugus piperazin pada posisi C7 berperan dalam memperluas spektrum aktivitas terutama terhadap bakteri gram negatif. Gugus ini juga mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan meningkatkan kelarutan sehingga mendukung efektivitas terapi. Pengaruh struktur terhadap absorpsi. Pengaruh struktur kimia ciprofloxacin terhadap absorpsi sangat berikatan dengan sifat amphoter, kelarutan, dan kemampuan menembus membran. Ciprofloxacin memiliki gugus asam karboksilat dan gugus basa piperazin, sehingga bersifat amphoter dengan nilai pKa sekitar 6 dan 8,8. Sifat ini memungkinkan obat berada dalam bentuk terionisasi maupun non-ionisasi.
tergantung pH saluran cerna. Pada kondisi usus yang memiliki pH lebih netral, sebagian ciprofloxacin dalam bentuk non-ionisasi, sehingga lebih mudah melewati membran lipid dan diserap dengan baik, sehingga menghasilkan bioavailabilitas oral sekitar 70%. Selain itu, keberadaan atom fluor pada posisi C6 meningkatkan lipofisilitas dan permeabilitas membran, sehingga mempercepat proses penyerapan. Gugus piperazin juga meningkatkan kelarutan dalam air yang membantu obat larut dalam cairan saluran cerna sebelum diserap. Namun, adanya gugus karboksilat memungkinkan ciprofloxacin membentuk kompleks kelat dengan ion logam seperti kalsium, magnesium, dan atau aluminium yang dapat menurunkan absorpsi jika dikonsumsi bersamaan dengan susu atau antasida. Dengan demikian, kombinasi sifat hidrofilik dan lipofilik dalam struktur ciprofloxacin sangat menentukan efisiensi proses absorpsinya. Pengaruh struktur terhadap distribusi. Struktur kimia ciprofloxacin memengaruhi distribusinya melalui keseimbangan sifat hidrofilik dan lipofilik. Adanya atom fluor meningkatkan lipofisilitas sehingga obat lebih mudah menembus membran sel dan menyebar ke berbagai jaringan tubuh seperti paru-paru, ginjal, dan prostat. Sementara itu, gugus polar seperti karboksilat dan piperazim menjaga kelarutan dalam cairan tubuh sehingga membantu transport obat dalam darah. Selain itu, ciprofloxacin memiliki ikatan protein plasma yang rendah, yaitu sekitar 20-40%, yang dipengaruhi oleh struktur molekulnya. Hal ini menyebabkan sebagian besar obat berada dalam bentuk bebas, sehingga lebih mudah berdifusi ke jaringan target. Dengan kombinasi sifat tersebut, ciprofloxacin mampu terdistribusi luas dan mencapai konsentrasi terapeutik di berbagai organ. Pengaruh struktur terhadap metabolisme. Struktur kimia ciprofloxacin memengaruhi metabolisme dengan membuat obat relatif stabil dan tidak mudah dimetabolisme. Inti quinolon yang kaku dan aromatik tahan terhadap degradasi enzim di hati, sehingga hanya sebagian kecil obat yang mengalami biotransformasi. Akibatnya, sebagian besar ciprofloxacin tetap dalam bentuk aktif di dalam tubuh. Selain itu, keberadaan atom fluor juga meningkatkan stabilitas metabolik dengan menghambat reaksi oksidasi oleh enzim hati. Gugus piperazin dapat mengalami metabolisme terbatas, namun tidak signifikan. Karena sifat ini, ciprofloxacin memiliki metabolisme yang minimal dan sebagian besar dieliminasi dalam bentuk utuh melalui ginjal. Pengaruh struktur terhadap ekskresi. Struktur kimia ciprofloxacin sangat memengaruhi proses ekskresinya, terutama melalui ginjal. Adanya gugus polar seperti asam karboksilat dan piperazin membuat ciprofloxacin lebih mudah larut dalam cairan tubuh dan diekskresikan melalui urin. Sifat amfoter yang dimiliki juga memungkinkan obat berada dalam bentuk terionisasi pada pH urin, sehingga mengurangi reabsorpsi di tubulus dan mempercepat eliminasi. Selain itu, karena struktur cincin quinolon yang stabil dan metabolisme yang minimal, sebagian besar ciprofloxacin diekskresikan dalam bentuk tidak berubah atau aktif. Atom fluor turut meningkatkan kestabilan struktur sehingga tidak mudah terdegradasi sebelum diekskresikan. Dengan demikian, kombinasi sifat polar, stabilitas kimia, dan ionisasi menjadikan ekskresi ciprofloxacin berlangsung efektif melalui ginjal. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur kimia ciprofloxacin sangat berperan dalam menentukan sifat farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, dan aktivitas biologisnya. Gugus-gugus penting seperti fluor, piperazin, serta karboksilat dan keton memengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi, sekaligus menentukan mekanisme kerja sebagai antibiotik bakterisidal melalui penghambatan DNA girase. Dengan demikian, hubungan antara struktur dan fungsi ini menjadi dasar penting dalam efektivitas terapi serta pertimbangan klinis dalam penggunaan ciprofloxacin. Sekian dari saya, bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.